Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk ibadah pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Tuhanku Maha Besar.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kalau kami masih bisa bernafas, kami masih bisa sehat dan kuat, kami percaya itu semata-mata hanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pagi ini Tuhan, saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami sungguh dikuatkan oleh Engkau. Di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada mukjizat. Terima kasih Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu, sampaikan isi hati-Mu hanya demi kemuliaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang kita akan belajar sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Temanya adalah bangkit dari kekecewaan. Ya. Kenapa kita harus bangkit dari kekecewaan? Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ini berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang, yang akhirnya kembali datang kepada bapaknya, ayahnya yang pernah dia kecewakan. Nah saudara, kenapa kita harus belajar untuk bangkit dari kekecewaan? Kita harus menyadari dan harus mengerti bahwa kekecewaan itu Tuhan sadari bahwa itu juga bagian dari kehidupan manusia. Ya. Dan Tuhan tahu bahwa manusia itu juga seringkali mudah untuk kecewa. Dan ketika kecewa itu terjadi, akhirnya menjadi kekecewaan yang terpendam di dalam hati. Dan bahayanya adalah ketika kekecewaan itu terpendam di dalam hati, itu menjadi sebuah akar pahit. Dan akar pahit itu cenderung merusak keberadaan kehidupan kita. Bagi kita anak-anak Tuhan, ketika akar pahit itu tersimpan, itu akan menjadikan anak-anak Tuhan, setiap pribadi menjadi orang-orang yang sukar untuk mengampuni orang. Dan firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara bisa tahu urut-urutannya dari mulai kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, kecewa dengan anak, kecewa dengan leader-leader di dalam gereja Tuhan, kecewa dengan teman kerjaan, seprofesi, kaum profesional, kecewa dengan customer, kecewa dengan berbagai macam keadaan. Kalau kecewa itu dibiarkan, itu akan menjadi kekecewaan yang berkepanjangan. Dan ketika kekecewaan itu berkepanjangan, seperti yang tadi saya katakan, itu akan menjadi akar pahit yang tersimpan dalam hati. Dan kita betul-betul harus bereskan hal ini. Saudara, ini satu kesempatan yang sangat indah kita belajar tentang kekecewaan. Dan tema yang diberikan adalah bangkit dari kekecewaan. Nah saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai jemaat Tuhan harus dapat menemukan hal-hal yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus belajar untuk hidup jujur di hadapan Bapa. Kalau kita kecewa, belajar katakan dengan jujur kepada Bapa, Bapa aku kecewa. Aku kecewa dengan si A atau si B. Aku kecewa dengan keadaan yang sedang menekanku saat ini. Bapa, aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan baru dalam kehidupanku untuk aku lepas dari kekecewaan ini. Dan kalau itu menyangkut orang lain yang mengecewakan aku, sebagai pengikutmu, sebagai anakmu Bapa, sebagai hambamu, aku memutuskan mengampuni orang-orang yang mengecewakanku di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara yang kekasih, jadi kita harus sadar bahwa
kita harus menemukan hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kita dan segera jujur, aku itu di hadapan Tuhan. Kemudian saudara yang kekasih, kita juga sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harus meresponi dengan benar keadaan kekecewaan itu. Artinya apa? Seperti yang saya bilang saudara, ya. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, saudara, ini ada anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu ini ngomong kepada ayahnya, "Ayah, bagikan bagianku." Saudara, bagikan bagianku itu bicara minta warisan. Saudara, dalam budaya apapun, baik timur dan barat, kalau seorang anak minta warisan sementara ayah, ibunya atau orang tuanya masih hidup dan segera minta warisan, itu ada satu perbuatan yang kurang ajar. Dan pasti orang tuanya kecewa. Kenapa? Ketika dia minta warisan, sebetulnya dia sedang berdoa untuk ayah dan ibunya atau orang tuanya cepat mati, saudara. Jadi saudara, kita melihat di sini anak bungsu ini gambaran dari anak yang kurang ajar. Dia nggak sadar bahwa sikap dia minta warisan itu sangat mengecewakan ayahnya. Tapi dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa ternyata ayahnya tetap memberikan apa yang diminta oleh si anak yang bungsu ini. Lalu bagian si anak diberikan. Dan kita belajar di sini, si ayah dalam keadaan kecewa. Pertanyaannya, apakah si ayah ini memendam kekecewaannya karena perlakuan dari anak bungsunya? Dan kalau kita belajar dari perikop tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kita lihat bagaimana si bungsu menjual seluruh hak warisannya, uangnya dipakai berfoya-foya, ya, sampai satu saat tiba bencana kelaparan di satu negeri di mana dia sudah kehilangan uang, harta benda, bahkan sampai akhirnya dia bekerja di seorang majikan, menjaga babi, saudara, dan satu saat dia disadarkan, dia minta ampas untuk makanan babi aja nggak bisa, lalu tiba-tiba dia sadar. Dia sadar kenapa? Banyak upahan daripada ayahnya bisa makan dengan begitu kenyangnya, tanpa kekurangan suatu apapun, sementara dia di negeri yang jauh, dia bisa mati kelaparan. Karena makanan babi pun dia tidak bisa makan. Lalu ada satu kesadaran. Kenapa dia sadar, saudara? Luar biasa. Ada satu kesadaran akan kesalahan yang dia perbuat. Akan kejahatan yang dia perbuat terhadap ayahnya. Lalu dia mulai berdoa dan berkata dalam hatinya, "Aku akan datang kepada Bapa dan aku akan berkata, Bapa, aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikan aku orang upahan Bapa." Dan saudaraku, menurut kebenaran firman Tuhan ini, kita ngelihat bagaimana si anak bungsu ini akhirnya pulang menemui ayahnya. Dan satu saat sang ayah ini melihat anaknya. Tentu saja anaknya ini bukan pulang dengan keberhasilan, ya, dengan pakaian mewah, dengan sesuatu hal yang sangat bisa dibanggakan. Tentu saja si anak ini pulang dengan apa adanya, bau kotoran babi, mungkin pakaiannya begitu kumal, saudaraku, ya. Mungkin terlihat sekali bahwa keadaannya sangat tidak bisa dibanggakan oleh ayahnya. Di dalam perikop ini Tuhan Yesus menjelaskan, ketika si ayah itu melihat anaknya, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berfirman, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu sang ayah ini lari mendapatkannya. Dia peluk, dia rangkul anaknya. Padahal anaknya bau kotoran babi, kumuh, kumal, kucel. Ya. Masa lalunya sungguh mengecewakan. Tapi belas kasihan dan kasih sang ayah ini sangat-sangat luar biasa. Dia menerima kembali anak bungsunya apa adanya, saudara. Inilah gambaran dari hati Bapa di surga. Inilah gambaran dari kasih Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, akhirnya keadaan anak ini dipulihkan. Dan dia berkata kepada hamba-hambanya, cepat ambil anak lembu yang tambun itu, sembelih. Dan kita akan berpesta. Karena anakku yang hilang ini sudah kembali. Nah, saudara, tapi kemudian ada sesuatu hal yang lain terjadi. Ketika mereka sedang melakukan pesta, mengucap syukur, beria-ria karena kepulangan anak yang bungsu ini, anak yang sulung datang.
Dan dia tidak mau masuk karena dia begitu kecewa. Dan dia berkata kepada ayahnya, selama ini aku bersama dengan Bapak, sementara anak yang pulang menghabiskan uangnya dengan para pelacur itu pulang ke rumah, Bapak sambut dengan luar biasa, bahkan diberikan anak lembu yang tambun untuk berpesta, menerima kembali si anak yang kurang ajar ini, kalau dalam bahasa gaul sekarang, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia kecewa. Dia kecewa dengan penerimaan ayahnya terhadap adik bungsunya. Dia kecewa dengan keadaan karena merasa seperti ini dia diabaikan oleh ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Si ayah berkata, kita bersuka cita karena anak adikmu, anak yang bungsu ini, dia mati, telah hidup kembali. Dulu dia hilang dan sekarang sudah didapat kembali. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali sikap kita seperti anak yang sulung. Ketika ada orang, bahkan mungkin keluarga, mungkin sekitar kita bertobat, kita menjadi cemburu ketika mereka mengalami pemulihan dan kemudian sepertinya begitu cepat diberkati, begitu cepat dipulihkan. Sementara kita yang mungkin merasa sudah lama ikut Tuhan, kok sepertinya kita banyak doa kita yang tidak terjawab. Saudara, dengar baik-baik. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang sanggup memberkati. Yang percaya katakan amin. Dan Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Bapa yang sanggup menyelamatkan, memulihkan, mendengar dan menjawab doa kita lebih dari yang mampu kita pikirkan dan doakan. Tapi lebih daripada itu, Bapa kita bukan hanya Bapa yang sanggup, Bapa yang mau memberkati, menolong, menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan kita. Itu artinya ada harapan. Itu artinya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada kepastian untuk kita mengalami pengharapan dalam Tuhan Yesus. Ada kepastian dalam kehidupan kita untuk menerima mujizat di dalam Tuhan Yesus. Mengatasi semua kekecewaan. Makanya kita harus bangkit dari kekecewaan kita. Kita harus melepaskan pengampunan atas keadaan dan atas orang-orang yang mengecewakan kita. Khususnya orang-orang yang melukai hati kita dan membuat kita kecewa. Dan jangan lagi simpan akar pahit. Lepaskan pengampunan, lupakan kesalahan, dan akar pahit itu terbuang dari kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah makna dari bangkit dari kekecewaan. Dan setelah seperti anak tadi, dia memiliki kesadaran untuk menyadari kesalahannya. Kemudian dia memiliki niat untuk melangkah mendatangi ayahnya. Dan apa yang terjadi setelah dia lakukan itu? Ketika dia memutuskan tidak lagi kecewa dengan dirinya, kecewa dengan keadaannya. Akhirnya ketika dia datang kepada sang ayah, ayah ini bicara tentang gambaran tentang Bapa di sorga. Apa yang terjadi dengan anak bungsu ini? Dia memiliki hidup yang baru, hidup yang dipulihkan. Karena Bapa kita di sorga adalah Bapa yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan ketika kita datang menyembahnya, minta ampun dari segala dosa, termasuk kekecewaan kita, dia Bapa yang mendengar dan menjawab doa kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapa di surga, saat ini saya percaya ketika saudara mendengarkan acara ini, siaran ini, apapun kekecewaan yang kau alami, mungkin saat ini kecewa, Tuhan, aku baru bangkit dari usaha, kok Tuhan izinkan keadaan wabah COVID-19 ini. Saudara, berhenti dari semua kekecewaan. Sebetulnya bisa bernafas pun saudara dan saya harusnya bersyukur. Masih bisa makan dan minum pun bersyukur. Keluarga kita masih utuh pun bersyukur. Tanpa kekurangan suatu apapun. Bersyukur. Karena apa? Karena Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapa kita yang baik. Bapa kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita memutuskan sesuai dengan topik yang diberitakan bahwa kita mau bangkit dari kekecewaan, tidak menyimpan kekecewaan yang menjadi akar pahit, dan kita melepaskan pengampunan atas setiap orang-orang yang mengecewakan dan melukai hati kita. Dan ketika kita lakukan itu, kita akan mengalami hidup yang baru, dipulihkan seperti anak bungsu yang hilang ini, saudara. Dan kita akan mengalami kemerdekaan, kelepasan, keselamatan, mujizat hari lepas hari. Kenapa, saudaraku? Karena kita ada dalam pelukan Bapa di surga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara, mari sama-sama kita buang semua kekecewaan kita.
Kita ampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Dan kita putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku melepaskan pengampunan bagi mereka yang mengecewakanku. Dan aku bangkit dari kekecewaan. Aku hidup dalam pengharapan. Aku hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Aku hidup dalam kuasa kemenangan Kristus. Aku hidup di dalam pengharapan yang tak pernah hilang. Aku hidup dalam janji Tuhan di mana masa depanku penuh harapan. Aku hidup di dalam kuasa kasih Tuhan dan urapan kuasa Roh Kudus. Dan dimampukan untuk hidup berkemenangan hari lepas hari. Dan aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan terus dan selamanya hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semuanya boleh digoncangkan, tapi aku akan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saya percaya ketika itu menjadi doa saudara dan saya. Saudara dan saya akan hidup dalam kemenangan hari lepas hari. Tanpa kekecewaan, tanpa sakit hati, tanpa semua hal yang menekan dan menyiksa. Dan kita akan melakukannya supaya kita terus jadi berkat. Bagi nama Tuhan dipermuliakan. Bagi banyak orang. Sehingga bahkan orang-orang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Demikian sharing firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita lakukan kebenaran firman. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami belajar tentang bangkit dari kekecewaan. Mulai saat ini Tuhan, kami tidak mau rasa kecewa itu menjadi kekecewaan yang mendalam dan akhirnya menjadi akar pahit dalam kehidupan kami. Kami putuskan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun ada di antara kami yang mengalami kekecewaan oleh si A, si B atau pribadi atau siapapun. Kami memutuskan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kami melepaskan pengampunan atas orang-orang yang mengecewakan dan melukai hati kami. Kami melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mohon ampuni kami dari setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Juga Tuhan kami berdoa, jangan kami menjadi pribadi anak-anak-Mu yang mengecewakan Engkau Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Dan kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, betapa aku mencintai.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa untuk menerima berkat. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah kasih karunia yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam Yesus Kristus. Terimalah pimpinan, penyertaan dan urapan Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.